Spidolnya nih, ada kah? Sudah hafal yang domir kita nih? Ya. Sudah hafal kira-kira insyaallah. Udah. Setelah kita mulai insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'du. Baik, kita lanjutkan pelajaran ilmu nahwu kajian bahasa Arab. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang isim ditinjau dari kejelasannya. Ada dua istilah, yaitu nakirah dan ma'rifat. Nakirah yang belum jelas bendanya, masih umum. Ma'rifat adalah isim yang sudah jelas bendanya, jelas dan tertentu. Dan perbedaan khas antara nakirah dan ma'rifat adalah alif lam. Paling mudah kita membedakan nakirah ma'rifat alif lam. Artinya kalau ada alif lam maka ma'rifat dia. Kalau tidak ada maka nakirah secara umum ini. Makanya di antara tanda-tanda isim muannas atau macam-macamnya ada banyak sini. Sekitar 8. Maksud 8 ya 8. 7 ya 7. 7 pembagian macam-macam isim ma'rifat. Yang pertama yang telah kita bahas adalah alif lam. Al. Alif lam bacanya al. Kitabun dimasuki alif lam menjadi al kitabu. Masjidun dimasuki alif lam menjadi al masjidu. Itu alif lam. Paling mudah mengenal isim ma'rifat. Yang kedua adalah dhamir. Dhamir ini kata ganti nama, baik nama orang atau nama benda. Maka itu dhamir namanya. Kata ganti nama, nama benda atau nama orang, nama tempat termasuk. Setiap nama maka bisa diganti dengan dhamir. Dhamir dibagi dua, silakan sebutkan. Dhamir sebelumnya. Dhamir mustatir dan zahir. Dhamir zahir dhamir yang nampak kelihatan dhamirnya. Mustatir tersembunyi. Berikutnya dhamir zahir dibagi dua. Dhamir yang nampak ini kelihatan bendanya dan juga penulisannya. Ada dua macam. Apa itu? Dhamir munfasil dan muttasil. Munfasil terpisah, muttasil bersambung. Dan masing-masing dari munfasil dan muttasil dibagi dua. Munfasil dibagi dua menjadi rafa' munfasil dan nasab munfasil. Rafa' munfasil, lafaz-lafaznya yang telah kita pelajari kemarin. Sudah hafal insyaallah semua. Wa humahum, iyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan kita perhatikan setiap lafaz
makna dan kegunaannya. Huwa, huma, hum itu dia, tergantung. Huwa ini satu orang, dia satu orang. Ya, kata ganti yang bermakna dia. Hum mereka. Ini istilahnya adalah gaib, dhamir gaib namanya. Ada nanti namanya dhamir mutakallim. Mutakallim orang yang bicara. Ana nahnu, saya dan kami. Ada namanya dhamir mukhatab, dhamir yang diajak bicara, seperti anta, antum, antum, kamu. Itu ada orang depan. Ada 3 pembagian. Dhamir gaib, orangnya tidak ada di belakang, tidak ada di depan kita. Seperti dia tuh di belakang sana. Kalau yang nampak di depan kita namanya mukhatab. Orangnya yang, maksudnya dhamir ini ada orang di depan kita. Kamu, gitu. Ada namanya dhamir mutakallim, yaitu ana nahnu, saya dan kami. Mutakallim itu orang yang berbicara. Dhamir juga. Kemarin sampai sini gitu pembahasannya. Dan juga dhamir muttasil yang bersambung dibagi 3. Dhamir rafa' muttasil dan nasab muttasil dan jar muttasil. Kita masih membahas masalah dhamir munfasil dengan 2 pembagiannya, rafa' dan nasab. Apa arti anta? Kamu satu orang laki-laki. Kalau anti, kamu satu orang perempuan. Kalau hiya, dia satu orang perempuan. Kalau dia satu orang laki-laki, bahasanya huwa. Antum artinya kalian banyak laki-laki. Kalian ada di depan kita. Tidak mungkin kita mengatakan orang yang di belakang tembok kalian, tidak mungkin. Maka bahasanya mereka. Ya, jadi ini masing-masing sudah ada lafadznya, kita tinggal menggunakannya pada siyak kalimatnya. Ketika orang di depan kita bilang anta. Kecuali yang kemarin kita berikan faedahnya, anta digunakannya antum. Faedahnya dita'zim, namanya dita'zim, untuk mengagungkan dan menghormati orang yang diajak bicara. Karena di dalam Al-Quran juga digunakan ta'zim ini. Allah sendiri menggunakannya dalam Al-Quran. Dita'zim faedahnya. Iya. Untuk mengagungkan, membesarkan, menghormati orang yang ada. Karena seorang tuh kalau dikatakan dia banyak orang, senang. Karena demikianlah manusia itu dia senang dengan keramaian. Dia akan gelisah kalau sendirian. Maka dia membutuhkan teman. Sehingga dia ketika dia sendirian dikatakan banyak orang, senang dia. Sabar. Antum dah sendirian, banyak orang kok. Senang dia. Tidak kesepian, ya kan? Manusia. Ya. Ta'zim faedahnya. Sehingga terjawab syubhat-syubhat yang mungkin dilontarkan oleh orang-orang yang mungkin tidak paham bahasa Arab. Yang kedua adalah dhamir nasab munfasil. Ini iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ini lafaz dhamir sejatinya adalah ada 2 perubahan sebenarnya. Lafaz asli dhamir huwa humahum. Itu aslinya. Namun ini ternyata ketika dia sendirian, tidak ada sambungan dari depan dan belakang. Dia lafadznya utuh, huwa utuh. Ketika di depan, di tengah, di akhir, demikian. Namun ketika dia disambung, dia ada perubahan. Nah, ini perubahannya ini aja. Jadi dia ada 2 model. Seperti sini kan ada iyahu, ada iyahum, iyahuma. Kenapa yang huwa menjadi iyahu? Demikian. Sebenarnya adalah yang dhamir itu adalah hu. Akan tapi ketika dibahas nasab munfasil maka ikut iya itu. Iya jadi satu kata dia. Satu kata nasab munfasil. Satu kata dia. Kalau kita lihat perubahannya di sana huwa menjadi hu. Huma huma. Hu menjadi hum. Hiya menjadi ha. Huma menjadi huma. Hunna menjadi hunna. Lihat
halaman berikutnya 16. Anta menjadi iyyaka. Anta berubah menjadi ka. Antuma menjadi iyyakuma. Antum menjadi iyyakum. Anti menjadi iyyaki. Antuma menjadi iyyakuma. Antunna menjadi iyyakunna. Ana ya. Atau bisa ya sukun. Intinya ya intinya. Terkadang dia di fathah, terkadang dia sukun. Seperti kitabi. Ada di sana di jar muttasil. Nahnu ini berubah menjadi na. Jadi lafaz dhamir ini ada dua ini aja. Ketika dia menyendiri tidak ada sambungan, maka dia utuh lafaznya huwa humahum hiya humahunna. Ketika dia bersambung dengan dhamir dengan yang lain, entah itu huruf fiil atau isim, maka dia berubah bentuknya. Namun di sini tentunya pada isim ya. Ketika dia bersambung dengan fiil ada perubahan, atau bisa dikatakan tiga lafaz, tiga perubahan. Iya betul. Ini lafaz dhamir yang munfasil, maka ini saja ya, lafaznya ini aja. Sama dengan dhamir rafa munfasil, lafaznya huwa huma hum. Kalau yang munfasil yang nasab iyahu iyahuma, tidak ada yang lain. Ini. Dan pasti dia akan terpisah penggunaannya. Namanya munfasil, terpisah. Ya, tidak bersambung dia. Coba kita lihat yang dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Ini ada tiga bagian. Dhamir rafa muttasil, dan nasab muttasil, dan jar muttasil. Kita berikan faedah di sini. Tidak masalah diberikan awal pelajaran. Rafa muttasil, kasih keterangan rafa itu sebagai fa'il. Ditulis saja, itu istilah nanti akan ada pada pembahasannya. Fa'il itu kalau diartikan pelaku. Rafa itu kasih garis panah ke atas kah, ke samping atau ke bawah. Sebagai fa'il, buka kurung, pelaku tutup kurung, seperti itu. Fa'il. Coba lihat yang nasab. Nasab itu kasih keterangan sebagai maf'ulun bih. Jadi dhamir nasab muttasil ini sebagai maf'ulun bih. Kalau mau diartikan buka kurung, yang dikenai pekerjaan. Apa namanya? Objek ya. Ya. Tutup kurung. Berikutnya dhamir jar muttasil. Ini sebagai mudhafun ilaih. Nah, kenapa dia jar? Karena sebagai mudhafun ilaih. Ini istilah i'rab. Rafa nasab jar ini ada istilah i'rab, akan ada pembahasannya dalam awal-awal pembahasan nahwu dan akhir-akhir pembahasan bab kedua ini, yaitu tentang isim-isim yang ditinjau dari kaidah shorof. Yang jelas itu istilah yang kita tangguhkan pembahasannya insyaallah. Yang jar kasih keterangan sebagai mudhaf ilaih. Yang nasab sebagai maf'ulun bih, yang rafa sebagai fa'il. Baik. Sekarang kita akan baca dulu lafaz-lafaznya. Kita masuk dulu bagian pertama aja. Dhamir muttasil yang rafa. Dhamir rafa muttasil. Baik. Dhamir kata ganti orang, rafa istilah nahwu nanti akan ada pembahasannya. Muttasil nyambung. Lihat pada tasrifannya, lafaz-lafaznya atau wazan-wazannya. Pada dhamir huwa, kita lihat sebelah kanan, huwa ikuti garis sebelah kiri, kosong ya kan? Tidak ada. Ini berarti tidak termasuk zahir yang kosong ini. Akan ada pembahasannya di mustatir, tersimpan. Makanya dia disingkirkan dari dhamir zahir. Akan ada di belakang pembahasannya dhamir yang mustatir pada halaman 16, bagian B. Kita lagi membahas di bagian A sekarang. Dhamir yang nampak. Maka pada sejati contohnya adalah urutannya nasara. Ini kenapa pakai bahasa nasara, kita pakai nasara. Baik. Dhamir nasara.
Nasara. Nasara. Nasara. Nasaru. Nah, ini dhamirnya huwa. Ini huma. Hum. Ini bilangnya dhamir rafa. Rafa ini. Rafa yang tadi sebagai fa'il. Kita lihat dalam kolom yang di situ. Kita lihat. Mulainya dari mana? Dari nasara. Nasara. Ini tidak ada. Kosong kan? Kita coret. Tuh. Tidak ada dia. Langsung mulai dari dhamir huma. Nasara. Karena kita lagi bahas isim yang zahir, nampak. Dhamir zahir. Dhamir kata ganti orang yang nampak. Nampak ya kelihatan hurufnya. Kelihatan jelas hurufnya. Mana yang nampak sini alif ini? Berarti ini alif bertanda dhamir huma yang disimpannya. Begitu. Jadi dhamir dia. Tapi kenapa dia berubah huma jadi alif? Ini di fi'il sih. Kalau di huruf dengan isim, maka perubahannya dua tadi. Huwa menjadi hu. Anta menjadi ka. Anti menjadi ki. Demikian. Tapi kalau fi'il, seperti ini modelnya. Dan dia begini aja. Kalau fi'il udah gini modelnya. Tidak ada lagi yang lain. Makanya ada pembahasan dalam akhir pembahasan ilmu tasrif ada di sini. Akan dihafal nanti. Makanya ketika dihafal tidak akan salah seperti ini nih. Ya kan? Akan ada pembahasannya akan saling terkait nanti insyaallah. Jadi kita lagi bahas dhamir rafa yang zahir. Nih, nyambung dan zahir. Ya, nyambung dan zahir. Rafa ini yang ini zahir dan nyambung dia. Mutasil bahasa Arabnya. Nampak tersambung, maksudnya bersambung dengan kata ini. Gitu. Dia bukan ini sendiri, ini sendiri. Bukan ini sendiri nasara atau ini sendiri enggak. Dia dalam satu kata. Seperti iyahu satu kata dia. Ini namanya dhamir yang bersambung. Gitu. Artinya ya penggunaannya selalu bersambung. Berbeda dengan yang munfasil yang terpisah seperti huwa. Ini dimanapun ya terpisah seperti ini nantinya. Apalagi iyahu. Iyahu. Ini akan terpisah terus seperti ini. Tidak akan bersambung dengan dhamir atau huruf atau isim setelahnya atau sebelumnya, tidak ada. Terpisah. Makanya namanya dhamir munfasil. Tapi ini namanya mutasil, nyambung ya terus. Menyambung terus dalam penggunaannya. Tidak akan dipisah. Dia akan ditebak alif ini apa? Huma. Dhamir huma. Huma tadi maknanya dia dua orang laki-laki atau perempuan sama ya kan? Berarti kalau mau bilang lafaz dia dua orang laki-laki ini lafaznya. Nasara ini artinya dia dua orang telah menolong artinya ini. Kalau ini kan nasara ya. Tidak ada dhamir apapun kelihatan sembunyi, makanya dicoret di sini tidak ada, kosong di bukunya. Akan ada di belakang bahasanya. Ternyata dia mengandung dhamir huwa. Berarti nasara ini artinya dia telah menolong satu orang. Berarti kalau kita menghafal fi'il itu sudah satu kata kita hafal banyak maknanya. Nasara maknanya dia satu laki-laki telah menolong. Ya, kita tulis dalam bahasa Arab nasara. Artinya panjang sekali, dia satu laki-laki telah. Kenapa telah? Karena fi'il madhi. Ini menolong. Lihat berapa kata? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu kata aja. Lihat. Dalam bahasa Arab satu kata, bahasa kita 4 kata. Dia satu. Belum lagi ini sebenarnya ya 2 ini. 4, berarti 2, 3, 4, 5. 5 kata. Dia satu kata, satu kata. Kita angkat satu kata aja dulu. Ya kan? Jadi subhanallah, masya Allah ya. Di sini kayaknya bahasa Arab.
Sudah satu kata, banyak jumlahnya lagi. Makanya oleh orang yang belajar bahasa Arab, dihafalnya semua, diketahuinya, dipelajarinya. Makanya ketahuan yang salah. Yang mau merubah Al-Quran satu huruf, satu harokat, salah, ketahuan salahnya. Karena dipelajari semua keadaannya. Demikian. Yang wal-adiyat itu panjang. Wal-adiyat tabha. Dua kata artinya panjang itu. Ya, ini kan kalau kita gandengkan dengan kata lain, panjanglah dua kata, tiga kata, tambah lagi dalam bahasa kita. Coba lihat Al-Quran. Al-Quran berapa lapas itu baris, tapi banyak mananya, banyak kata-katanya dalam bahasa kita. Jadi ini kita hafalkan. Nasarani artinya dia satu laki-laki telah menolong. Kenapa dikatakan rofa fa'il tadi kita bilang kan? Karena ada pelaku tersimpan di sini. Dia laki-laki telah menolong. Namanya kata menolong ini kata kerja. Pasti ada yang menolong. Nanti ada pasti yang ditolong. Cuma kita lagi berbicara tentang orang yang menolong. Entah siapa yang tolong tidak kita bahas hari ini. Kita lagi bahas orang yang menolong. Ada yang menolong. Fa'il namanya. Makanya kita kasih keterangan. Dhamir rafa' muttasil ini fa'il. Pelaku. Karena memang dari segi artinya dia satu orang laki-laki telah menolong. Dia penolongnya. Dia pelaku penolongan. Dan kata kerja pasti begitu. Kata kerja aja. Tapi kalau tiang, kayu, gunung, tidak ada kata penolongan apa fa'il, tidak perlu. Karena dia kata benda. Ya kan? Jadinya perbedaan antara isim dan fi'il itu jelas di situ. Kalau sebaliknya lagi Nasorohu itu berarti dia dari pihak sebaliknya tadi. Dia laki-laki telah ditolong. Itu tambah panjang lagi yang itu. Nasorohu ya. Tapi sebentar dulu itu insyaallah. Nasarahu itu lebih panjang lagi. Nasara ini artinya. Tambah lagi di akhirnya tidak apa-apa biar kita jawab penanya. Tambah lagi begini. Jadi satu katanya begini aja katanya. Nasarahu. Tambah panjang lagi ini aja artinya apa? Dia satu laki-laki telah menolong. Artikan ini lagi. Dia satu laki-laki telah ditolong. Iya, tapi ya cukup ini aja. Dia satu laki-laki telah menolong dia satu laki-laki. Itu aja mananya. Jadi ketahuan siapa yang menolong, siapa yang ditolong, apa kata kerjanya? Tolong. Sama kayak makan, kita tahu siapa yang makan, apa yang dimakan, kata kerjanya apa? Makanan. Makan. Dalam berbahasa Arab seperti itu. Dalam bahasa kita pun juga demikian. Cuman istilahnya yang mengajar bahasa Indonesia pasti tahu mungkin. Atau istilahnya lupa juga. Ya begitulah. Ya betul. Subjek dan objek. Nah kita lagi bahas yang rafa' muttasil ini. Kita lagi bahas yang dhamir huwa tidak ada, kosong di situ. Itu artinya apa? Dia tidak masuk dalam zahir. Sisihkan dia nanti di mustatir. Tersembunyi. Kita lanjut. Nasara, ini ada alifnya. Inilah yang dikatakan zahir, nampak ada alifnya, itu mengandung dhamir huma. Yang artinya dia dua orang laki-laki atau dia dua orang perempuan. Maka kita hafalkan ini. Nasara, nasaru. Kita lihat yang dhamir hiya, lihat sebelah kirinya. Dhamir hiya sebelah kiri yang kita tasrif kosong juga. Berarti dia disisihkan di pembahasan yang mustatir. Nah, gitu dia. Ya, kita tulis ini. Ini nasara dalam nasarat. Ini nasarat. Ini tak nih ya. Nasarata. Nasarata. Nasarna. Ini memang harus dihafal sih. Nasara. Ada pembahasan dalam tasrif. Cuma kita lagi bahas dhamir. Pasti kita akan bahas juga lafaz-lafaznya. Dhamir ini nasara tersembunyi huwa. Karena memang tidak nampak di sini. Nasara yang ada. Dia tersembunyi makanya tidak masuk dalam yang zahir. Yang ini nasarat ini juga termasuk mustatir namanya. Lihat dhamir hiya kosong ya kan? Dilompakin. Karena tidak nampak dia, tersembunyi dia. Ya. Jadi nasarat ini dhamir hiya tersimpan. Hiya. Dia satu laki-laki, dia satu perempuan artinya. Adapun tak ini, bukankah tak itu sebagai dhamirnya? Nampak berarti. Jawabannya tidak. Tak ini untuk membedakan antara ini dan ini aja. Makanya dinamakan tak ta'anis ini. Tak perempuan. Taknya itu. Dia bukan dhamir. Dia bukan dhamir. Dia cuma pemisah antara atau pembeda antara nasara atau nasarat.
biar bermakna ini tuh huwa, kalau ini tuh hiya. Sama-sama tersembunyi dia. Kalau kita hapus, silakan hapus. Ya, kan. Apa bedanya berarti? Tidak ada bedanya kan? Padahal ada bedanya antara lafaz huwa sama hiya juga beda lafaznya. Kalau memang mau dihilangkan tanya, tidak usah ada lafaz hiya, harus huwa. Ternyata dipisah, berarti beda memang. Karena memang dari segi dhamir munfasilnya juga beda, huwa sama hiya beda lafaznya. Artinya pun juga beda, maknanya juga beda. Nah, ketika di fi'ilnya juga dibedakan. Pembedanya tak tadi itu. Nah, gitu. Jadi ini mesti ada ini bukan dhamir. Makanya tersimpan, insyaallah ada di akhir itu. Ya, kita baca aja nih ke bawah. Nasara, nasaru, nasarata, nasarna. Kita lihat sebelah kiri lagi, sebelah kanan yang halaman 16. Nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Ini perubahan dhamirnya dalam fiil. Kita hanya hafalkan saja, ini butuh menghafal ini. Karena kalau tidak hafal agak takutnya terbalik atau tertukar dia. Kita pada urutan tasrifannya ya nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna gitu. Namun ketika kita ingin bahas dhamir rafa muttasil, maka kita bilang nasara panjang, nasaru, nasarata, nasarna, nasarta. Jadi kalau diartikan nasar tadi apa artinya? Dia yang ini, dia satu orang menolong, itu artinya. Berarti nasara ini artinya apa? Berarti nasara ini dhamir huma di sini. Dia dua orang telah menolong. Dia dua orang laki-laki telah menolong. Nasaru, hum dhamirnya. Karena nampak huwa ini namanya jamaah, hum mananya. Mereka banyak laki-laki telah menolong. Demikian. Jadi kalau kita mau tulis misalnya ini nasarahum misalnya, nasarahum. Ini sudah bisa dikatakan satu kata misalnya, maknanya panjang. Dia satu orang laki-laki telah menolong mereka banyak laki-laki. Panjang itu artinya? Kalau lapan segini aja, ya kan? Ya. Insyaallah. Soal bisa dipahami insyaallah. Ya. Ini sudah dilakukan dulu ya, Ustaz. Ya. Ya, tergantung kita mau hafal dilakukan atau menghafal. Boleh aja. Sekarang hafal. Bisa. Dilakukan tidak masalah. Maksudnya ya sekedarnya ya, bukan dilakukan. Dulu sama Pak Jin gitu jadi dihafal supaya dihafal. Dilakukan supaya mainkan dihafal. Iya. Jadi diiramakan terserah. Diramakan nazam namanya, nazam. Pakai drum gitu. Ya. Entah. Nazam namanya. Enaknya apa? Jadi setelah kita tahu nih masing-masing maknanya ya, nasaru itu mereka banyak laki-laki telah menolong. Fa'il, pelaku dia, pelaku, rofa. Kita baca nasarta, nasarta langsung bermakna huma ini berarti dia dua orang perempuan telah menolong. Nasarna berarti mereka banyak perempuan telah menolong. Kita artikan lagi yang sebelahnya, sebelah halaman 16. Nasartu berarti saya. Enggak, kamu berarti. Anta ya, dhamir anta itu kamu. Berarti kamu satu orang laki-laki telah menolong. Nasartuma kalian dua orang laki-laki telah menolong. Nasartum kalian banyak laki-laki telah menolong. Nasarti kamu satu perempuan telah menolong. Nasartuma ini sama dengan nasartuma yang di antuma sama laki-laki dan perempuan. Jadi dapat dipastikan situ ada dua lafaz yang sama seperti dhamir huma di muzakkar dan muannas, yang dia sama yang antum atau anti yang dhamir mukhatab namanya, itu antuma sama antuma di anti sama antum, anta sama anta antuma, anti antuma. Itu sama dia. Yang bedanya anti antunna, anta antum, gitu tuh bedanya. Nasartunna berarti kalian banyak perempuan telah menolong. Nasartu ini dhamir ana. Ana artinya saya, satu orang, berarti saya telah menolong. Berarti kalau mau bilang saya telah menolong dia, saya telah menolong, berarti nasartu bahasa Arabnya. Nasarna ini dhamir nahnu, kami banyak orang, berarti kami banyak orang entah laki-laki atau perempuan telah menolong. Nah itu dia.
Ana sama nahnu itu bebas, laki-laki perempuan boleh. Ini dhamir rafa muttasil namanya. Dihafalkan saja insyaallah. Ini tugas insyaallah mungkin dihafalkan aja. Memang di sini lafal-lafal ya harus dihafalkan lafal-lafalnya. Berikutnya kita masuk ke dhamir nasab muttasil. Tadi kita bilang nasab ini sebagai maf'ulun bih yang dikenai pekerjaan atau objek ya. Nah, kita lihat. Lihat pada dhamir huwa. Dhamir huwa kita lihat ke sebelah kiri kolom nasab muttasil. Nasarahu, nasarahu, nasarahuma, nasarahum. Nasaraha ini dhamir hiya berubah menjadi ha. Nasaraha, nasarahuma, nasarahunna. Nasaraka, nasarakuma, nasarakum. Ingat anta berubah menjadi nasaraka, kaf. Berikutnya nasaraki. Ini yang anti. Berubah menjadi ki. Nasaraki, nasarakuma, nasarakun. Nasarani, nasarana. Itu ada tambahan nun di dhamir ana. Lihat ana, nasarani. Itu sejatinya iya sebenarnya. Iya yang menjadi dhamir ana itu. Adapun nun itu sebagai pemisah di antara huruf ro dengan iya. Sehingga tidak dibaca nasari misalnya. Nasarani itu tambahan aja itu. Intinya 8 seperti ini kalau fi'il. Maka semua fi'il silahkan dimasukkan dhamir seperti ini. Sama aja. Kita hafal dhamir fi'il madhi dalam kosakata kita apa? Awal kosakata fi'il apa? Ya. Apa awal kosakata? Menggunakan. Nah, di dalam kosakata kita itu ada pertama kali kosakata ditulis apa? Istamala. Silakan ditasrif seperti ini. Istamalahu, istamalahuma, istamalahum. Iya, semua fi'il madhi. Kita lagi bahas fi'il madhi nih. Maka fi'il madhi silakan semua fi'il madhi boleh dimasuki dhamir seperti nasarahu. Istamalahu, istamalahuma, istamalahum. Istamalaha karena nasaraha. Istamalahuma, istamalahunna. Sekarang nasaraka menjadi istamalaka, yastamiluka, istamalaka. Istamalaka, istamalakumma, istamalakum. Istamalaki, istamalakuma, istamalakunna, istamalani, istamalana. Seperti itu. Semua fi'il silakan. Jalasa, jalasahu. Istamalaki atau istamalakani? Istamalaki. Ada tambahan. Ya enggak dia. Cuma dhamir ana aja kayaknya. Ini namanya dhamir nasab. Kenapa dikatakan nasab? Tadi kita bilang dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Seperti yang kita di sini ini nasarahu ya, nasarahu. Nasarahu. Artinya dia satu laki-laki telah menolong dia satu laki-laki. Ini mananya ini? Nasarahu panjang mananya. Dia satu laki-laki telah menolong dia satu laki-laki. Berarti kalau nasarahuma berarti nasarahuma dia satu laki-laki telah menolong dia dua laki-laki. Demikian. Kalau bilang misalnya kita ganti dengan nasarakunna bahasanya. Atau kita buat agak sedikit variasi. Nih, yang ini. Nasaru ki misalnya. Apa mananya? Ya. Nasaru ki. Mereka banyak laki-laki telah menolong kamu satu laki-laki satu perempuan. Gitu mananya? Silakan tergantung di sini siapa. Kalau kalian kum, kalau dia perempuan kunna. Kalau kalian, iya, dia dibuang alifnya karena sebagai dia dibuang alifnya. Kalau dalam misalnya sini. Tanpa ada kapnya baru dikasih alif. Nanti gabung-gabung bisa? Iya. Antara ini kan kita tasrif yang nasru sama huwa sama-sama huwa. Coba kalau yang jamak di sini ini lafaznya dia, ada wawunya, berarti nasaru. Kalau ada sini berarti nasaruhu, nasaruhu. Kalau ka nasaruka. Nasaruna, misalnya kalau mereka telah menolong kami, berarti bahasanya apa? Nasaruna. Nasaruna. Ini dia nih. Dhamir nasab
muttasil. Nasaruna, mereka telah menolong kami. Mereka banyak laki-laki telah menolong kami. Entah laki-laki atau perempuan, boleh. Nah kan? Demikian cara penggunaannya. Nanti kalau bicara kita seperti itu kalau praktek. Makanya agak lumayan berat dhamir sebenarnya. Kalau dalam bicara itu agak berat dhamir. Bahkan bahasa yang paling agak berat dalam berbicara atau juga baca kitab dhamir ini. Makanya kalau santri harap dihafalkan betul karena memang nanti akan berat ketika praktek. Menghafalnya aja lumayan kan? Menghafalnya juga menghafalkan artinya juga lumayan. Tambah lagi nanti kalau kita praktek itu agak berat. Pasti dengan terbiasa kita insyaAllah tahu nanti. Dan terbiasa. Kalau membaca mudah. Tapi kalau berbicara ini kita harus tergambar dulu di pikiran kita itu baru dia ucapkan supaya tidak salah. Ya. Makanya dari situ orang Arab itu kadang maksudnya keberatan juga mereka, keberatan. Ada istilah basar pasaran, ada istilah basar pusha. Ini namanya basar pusha yang kita pelajari. Fasih. Yang memang asli bahasa Arab. Bahasa Al-Quran dan hadis fasih seperti yang kita pelajari sekarang. Ada namanya basar pasaran ya, basar pasaran, basar umum. Ya, makanya kayak ada bahasa umum yang dia tidak peduli laki-laki atau perempuan banyak atau sedikit. Makanya bahasa mereka itu ada istilahnya ishti namanya. Ishti bahasanya. Orang Arab di Yaman seperti itu. Ishti. Ishti. Ini maksudnya mau apa? Itu bahasa kita. Padahal bahasa Arabnya madza turid, itu fasihnya. Madza turid. Apa yang kau inginkan? Kalau ini tidak ishti, sudah. Apa yang kau inginkan? Ya umum, mau laki-laki perempuan di depan kita ya ishti bahasanya. 1, 2, 3, 4. Banyak sedikit orangnya ishti bahasanya. Yang besar-besarnya ya apa yang kau inginkan? Apa? Madza? Yang engkau inginkan turidu? Madza turid? Madza turidu? Kalau kayak ke pasar di tengah sana pakai isti. Kadang kita harus mempelajari juga bahasa mereka tuh. Kan tidak paham juga mereka kita bahasa Arab yang fusha. Kita kan biasanya di pesantren pakai bahasa Arab fusha. Ana uridu hadza. Kam sa'iruhu misalnya bahasanya kan. Dia kadang bengong juga, apalagi orang tua yang memang dia orang kampungan, pegunungan tuh dia tidak tahu bahasa fushanya. Dia tidak nyambung kita ngomong bahasa fusha, kita pun juga tidak nyambung dengan bahasa pasaran, ya kan? Maka kita bertanya kadang sedikit kita campurin bahasa Arab kita dengan bahasa mereka. Ana ijtihada, saya ingin ini, ijtihad. Ana ijtihada misalnya. Begitu. Sama kayak dengan bahasa-bahasa Arab fusha tapi diringkas kadang untuk meringankan dalam berbicara. Lish misalnya. Ish. Sering kita dengar tuh sampai masyayikh juga sering pakai ish. Ish itu tulisannya ya diringkas asalnya tuh ini ish. Ini ya ish. Nah itu. Ini ish bacanya, tapi dalam asli bahasa Arab fushanya ya ini asalnya ayu syai'in gitu. Yang mana tadi? Ayu syai'in apa gitu. Bahasanya kita itu ayu syai'in apa itu gitu. Nanti kayak Apa? Nah, kalau mereka ish apa bahasa. Kalau kayak basmalah hamdalah itu Mas kan? Bukan kalau itu. Kalau itu dia bahas kosakatanya basmalah. Apa artinya basmalah? Membaca bismillah begitu. Tahu? Bukan ya. Kalau basmalah itu fiilnya, kata kerjanya basmalah yubasmilu basmalatan. Apa artinya? Membaca bismillahirrahmanirrahim gitu artinya. Sama kayak salat ala nabi. Apa artinya? Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya kita lanjut lagi. Ini yang nasab ya, yang objek ya. Jadi nasarahu itu ada tambahan dhamir hu. Berarti ada 2 dhamir di sini tersimpan. Nasara itu tersimpan satu dhamir. Dhamir apa namanya? Dhamir rafa. Muttasil. Tapi dia tidak zahir, mustatir namanya. Tapi dhamir rafa namanya. Nah, hu-nya ya jelas kelihatan kan? Tapi dia nasab larinya. Yang dikenai pekerjaan. Jadi dia telah menolong dia, begitu. Ada 3 orang berarti ada 2 orang. Ini bahasanya seperti ini.
Dan ini lafaznya seperti ini, disilakan dimasukin fi'il apapun yang kita hafal. Demikian. Tapi karena isim maf'ulun bih ini adalah dia fi'il muta'addi, pastinya yang fi'il yang muta'addi. Insyaallah akan ada pembahasannya. Yang kita hafalkan aja ini, nasarahu, nasarahuma, nasarahum, nasaraha, nasarahuma, nasarahunna, seperti itu. Ya. Kata yang lain? Boleh, boleh. Tapi terpisah. Ja'a nyambung. Nyambung. Iya. Kalau mau bahasa nyambungnya ya ini bahasanya ja'ahu kan ya. Ja'ahu. Ini namanya satu kata dia, nyambung dia. Karena ada nyambung maka harus dirubah jadi hu. Tapi kalau dinampakkan ja'ahuwa. Ja'a ini ja'ahuwa. Nah gitu, ja'ahuwa. Ini menjadi dhamir munfasil, ini muttasil. Nah gitu, lafadznya utuh huwa. Tapi kalau mau muttasil pastinya dia akan berubah bahasanya seperti hu ini. Itu aja perubahannya dua itu dalam isim dan huruf. Kalau bersambung. Kalau dia dominannya rumah, gitu. Iya, sama dengan yang di sini. Ja'a. Sama dengan yang tadi itu nasarahu, disilakan masukin semua fi'il. Sama dengan nasaru, masukin semua fi'il. Apa kita hafal? Yang gampang aja yang kita hafal di kosakata nasta'mala. Maka kita bilang ista'mala, ista'malu, ista'malata, ista'malna, ista'maltuma. Ini akan gampang menghafal, ini gampang, ada babnya di akhir ini. Kita tidak masuk aja karena memang waktu kita akan baca nanti insyaallah, usahakan ini baca kita terakhir ini. Wallahu alam apakah kita sebelum masuk nahwu atau sesudahnya? Bagusnya sih sebelum nahwu sebenarnya. Baik. Ini dhamir nasab muttasil. Kita lihat yang dhamir jar muttasil, silakan. Ja'ahu ini Ustaz. Ja'a ini kan dia tidak butuh objek ya Ustaz. Ya. Setelah datang misalnya. Ini insya Allah akan ada pembahasannya dalam fi'il di sini. Ada fi'il-fi'il yang ada dua pembagian. Nanti ada namanya fi'il muta'addi dan lazim. Ya. Ada kata-kata ja'ahu. Saya telah datang. Apa dia telah datang? Dia telah datang saya. Tergantung dia masuk mana. Apakah dia fi'il yang lazim atau muta'addi. Kalau fi'il lazim itu tidak butuh objek. Seperti duduk. Sudah, jalasa Muhammad telah duduk. Dia namanya dia lazim, tidak butuh objek, dia cukup fa'il, pelaku. Ada namanya fi'il yang muta'addi. Apa? Makanya huwa tadi ya huwa. Iya. Iya, masuk di sini kan. Kalau yang muta'addi ada fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih seperti daraba. Daraba ini kan butuh yang dipukul siapa? Makanya bahasanya darabahu, boleh. Makanya nasara ini membutuhkan maf'ulun bih, nasarahu. Nah sekarang ja'a itu apakah dia lazim atau muta'addi? Apakah dia butuh objek atau tidak? Ini pembahasannya. Kemana larinya atau dari mana kita tahu? Kembali lagi ke orang Arab, apakah dia menggunakan itu lazim atau muta'addi? Atau kita terjemahkan bahasa kita, artinya datang. Ja'a, datang. Ternyata secara arti dia tidak butuh objeknya. Tapi orang alam dia di segi bahasa Arab dia muta'addi, Pak, butuh objek. Makanya boleh dikatakan ja'ahu. Boleh dikatakan ja'ahu. Ja'ahu itu dhamir huwa di sini. Ini juga ada. Jadi artinya dia telah datang kepada dia. Itu maknanya. Ya, dia telah mendatangi dia, gitu maknanya. Ah? Iya. Mau fi'il mudhari istilah enggak apa-apa juga. Yang jelas dia asalnya dia muta'addi. Oh, maaf. Iya. Ini memang tidak dibahas fi'il mudhari'nya, sama aja fi'il mudhari'. Kita ambil misalnya yang suruh. Yang suruh. Sama akan ada juga di akhir ini. Insyaallah kita akan lengkap memahami di dhamir mustatirnya insyaallah. Artinya sama. Ini kan nasara ya. Nasara. Kita ambil fi'il mudhari'nya. Ya, kita ambil fi'il mudhari'nya.
Nasara di atas ya, kita ambil fi'il mudhari'nya yansuru. Nasara yansuru. Yansuru. Ini juga katanya fi'il yang mustatir. Dhamir huwanya tersimpan di dalam. Maka kalau dibilang yansuru, maka dikatakan dia dhamir rafa' muttasil. Berarti artinya dia sedang. Dia satu orang sedang menolong. Tambahkan ini boleh. Seperti nasarahu ini. Yang dari nasarahu itu. Jadi dia satu orang laki-laki sedang menolong. Dia satu orang laki-laki. Antara sedang, bedanya antara sedang atau telah aja. Kita punya kata kalau telah, fi'il madhi dia. Kalau sedang, fi'il mudhari'. Jadi di aja digandengkan aja, enggak apa-apa. Kalau yang rafa dua orangnya sih? Rafa dua orang yansurani. Nah. Yansurani. Ada ini tambahan ada ini dia. Yansurani. Dia kalau fi'il mudhari' ada seperti ini, ada nunnya sama alif. Insyaallah kan ada tasrifan khususnya. Kita akan mengenal di sana nanti. Ya. Jadi yansurani. Maka ini ditambahkan dhamir ini, tambahkan aja langsung. Jadi yansuranihi. Ya gitu loh. Yansuranihi pada fi'il mudhari' soalnya kan. Artinya tidak dibahas tapi ditanyakan, masyaallah nyambung juga ke sana jadinya. Tapi sama aja, tidak ada beda insyaallah. Kan dia asalnya itu memang begini dia memang. Dari fi'il mudhari' aslinya itu memang begini. Tuh. Yansurani. Artinya dua orang sedang menolong karena fi'il mudhari'. Bagaimana bahasanya dengan dia dua orang sedang menolong, dia satu orang. Ya, tambahkan aja nun ya hak di akhirnya. Yang ini. Apa namanya? Oh, kita hapus tadi ya. Yang suranihi bahasanya. Berarti dia dua orang laki-laki sedang. Tidak lagi telah karena fi'il mudhari'. Sedang menolong dia satu orang. Kalau jamak misalnya kasihum. Gini, gitu. Dia dua orang telah menolong mereka banyak orang laki-laki. Yang surani. Memang kita harus bedakan. Makanya dihafalkan. Apa beda hum sama hunna? Bedakan. Kalau bisa bedakan itu yang akan mudah memahami kita dalam pemahaman. Kalau enggak nanti takutnya kebalik. Yang ki sama ka harus bisa bedakan. Ya, kita bedakan ka sama ki. Hunna sama hum. Antum sama antunna itu bedakan. Sama karena kalau huma sama dia laki perempuan. Kalau antuma sama dia. Nah dan nah itu. Nah sama ana sama na itu sama. Yang kita harus bedakan tuh anta sama anti. Anta satu orang laki-laki, anti perempuannya. Kalau antum itu untuk kalian laki-laki, kalau perempuannya kalian apa? Antunna. Itu yang dibedakan dalam dhamir insyaallah karena itu keluar juga penting. Maka silakan fi'il apapun yang dimasukin dalam nasara boleh seperti jalasa, jalasu, jalasata, jalasna demikian. Dalam nasab muttasil agak sedikit khusus dia karena memang dia membutuhkan fi'il-fi'il yang muta'addi namanya, yaitu fi'il yang membutuhkan objek seperti memukul itu boleh di sini. Memukul bahasa Arabnya daraba, menolong boleh di sini nasarahu. Seperti kayak ja'a ini masuk dalam muta'addi dia ja'ahu boleh ja'ahuma ja'ahum gitu. Apalagi makan akala bahasanya akalahuma akalahum silakan. Tapi kalau berdiri misalnya. Berdiri bahasa Arabnya qama. Dia namanya lazim dia, tidak butuh objek. Maka tidak cocok dikasih hu. Itu ya perbedaannya. Perincian lagi ya, bercabang lagi nih. Ya. Bercabang lagi. Jadi tidak bisa qamahu, qamahuma, qamahum. Tidak bisa dia. Karena artinya berdiri. Tapi bagaimana biar fi'il qama ini bagaimana biar bermakna muta'addi butuh objek? Ada caranya, semua ada. Ini kan qama artinya berdiri ya. Qama artinya berdiri. Sudah tidak perlu pakai qamahu. Karena kalau dikasih hu jadinya nasab muttasil, sedangkan dia tidak butuh itu. Pada asli pada maknanya. Dia butuh fa'il aja pelaku, jadi tersimpan dhamir huwa di dalamnya. Dia satu orang telah berdiri artinya, telah berdiri. Tapi kalau ingin dijadikan muta'addi boleh, tapi dia ikut wazan lain nanti. Wazannya af'ala. Menjadi aqama. Ini ditambahkan hamzah istilahnya. Maka ini akan menjadi mendirikan maknanya.
Kalau ini berdiri, kalau ini mendirikan. Namanya mendirikan, ada yang didirikan, ada yang mendirikannya. Nah, butuh dia. Boleh. Berarti aqamahu. Baru boleh di situ. Nanti itu ada bahasanya insyaallah. Karena pertanyaan kita harus jawab biar enggak apa? Bingung. Oh, ada rupanya nantilah kan. Jadi tidak ada yang sifatnya buntu ya, tidak ada yang enggak ada bingung kita. Enggak ada insyaallah. Insyaallah. Ya, ada jalan keluarnya, cuman ada masanya kan? Ada masanya insyaallah. Sabar aja kita insyaallah. Semoga sebagai penambah semangat ya untuk masuk ke situ, kita selesaikan di sini kan. Kita masuk ke jar muttasil ini, dia isim sama isim dia. Kalau tadi kan fiil ya. Nasarahu ini fiil, nasara fiil madi, hunya isim. Nasarahu fiil sama isim. Kalau yang jar ini isim plus isim. Lebih bagusnya lagi kita bahasakan biar masuk pembahasannya mudhaf. Karena kita sudah paham apa itu mudhaf, menyandarkan. Menyandarkan sesuatu kepadanya karena dia miliknya. Karena dia kepunyaannya misalnya. Maka ini namanya mudhaf. Bahasa kita menyandarkan sesuatu. Dan kita kalau disandarkan kepada sesuatu pasti kita ada hubungan dengan dia. Sepeda motornya dia, ini masjidnya dia, kitabnya dia. Jadi miliknya dia memang. Kalau dia bukan miliknya tidak mungkin disandarkan. Itu mana mudhaf, disandarkan. Nah, dalam bahasa Arab namanya mudhaf. Nah, ini dia jar muttasil ini mudhaf. Ini kepunyaan. Ya. Jadi jar muttasil itu yang mana ini hu-nya, tetap hu ya. Karena yang kita bahas ini dhamir. Kita hapus. Kita tulis baladuhu di situ contohnya. Nah, yang jadi dhamir jar muttasil yang sebagai pembahasan kita sekarang yang nampak bersambung. Kan ini kan dhamir zahir muttasil ya kan? Nampak dan menyambung. Mana dia itu yang menyambung tuh? Ini dia dhamirnya. Cuman dia ada bedanya antara yang rafa dengan nasab dengan yang jar. Nasab itu sama fiil gabungannya. Kalau yang jar ini sama isim, pasti isim. Tidak ada lain. Berarti ini isim, ini isim. Gitu. Apa tanda isim? Tanwin enggak ada. Alif lam enggak ada. Apa lagi? Nida, panggilan enggak ada, huruf jar enggak ada. Mana? Mudhaf ilaih, ya kan? Pasti ada salah satunya tuh. Karena kita harus berani mengatakan dia isim, untuk berani juga kita mengatakan atau membawakan tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang terakhir mudhaf. Betul dia mudhaf ilaih. Ini namanya mudhaf. Disandarkan, ini mudhaf ilaih. Nah, jadi ini disandarkan ke sini. Berarti sangat butuh ini ke sini. Namanya bersandar tuh kita kayak bersandar di kursi atau tembok. Kok dihilangkan temboknya jatuh kita. Itu artinya kalau dipisahkan baladun dengan hu ini ya tidak ada bermakna kepemilikan. Baladun negeri, hu dia sudah masing-masing jalan sendiri. Tapi biar bermakna negerinya dia. Kasih namanya mudhaf, sandarkan. Persis dengan bahasa kita. Kitabnya dia, kitabnya Pak Muhammad misalnya, sudah miliknya dia berarti. Ya enggak? Ya kan? Tidak bisa dipahami kalau dia bukan milik dia lalu disandarkan, tidak mungkin. Salah bicara orang. Ini maknanya mudhaf namanya. Nah, ini jar muttasil ini mudhaf. Mudhaf ilaih maksudnya mudhaf ilaih. Kita sudah memahami insyaallah itu dua istilah yang tidak boleh dipisah, mudhaf sama mudhaf ilaih. Yang di depan namanya mudhaf karena dia yang bersandar. Yang belakang namanya mudhaf ilaih karena dia yang disandarkan kepadanya. Seperti kursi atau tembok atau kayu yang kita bersandar padanya. Demikian. Ini akan bermakna kepemilikan sudah. Negerinya dia maknanya. Ini artinya negeri. Ini artinya negeri. Ini nama artinya dia, satu orang laki-laki. Dia, negerinya dia satu orang laki-laki. Kalau negerinya kamu satu orang perempuan, apa bahasanya? Baladuki. Ya kan perubahan anti menjadi ki. Itu aja. Anti ki. Antaka. Kalau negerinya saya, berarti kasih ya sukun. Baladi. Jadi kembali kita ke faedah yang kita kasih awal-awal pembahasan tentang mudhaf. Apa? Ciri mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Tidak ada alif lamnya di sini. Di sini pun tidak ada tanwin. Kita bilang baladu. Padahal pada asalnya isim yang tidak ada alif lamnya maka di tanwin. Ini tidak. Jadi ciri khasnya mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Cirinya. Makanya dibaca baladu. Berarti kita harus yakin setelahnya mudhaf ilaih yang kita akan kasrah nanti. Namun sekali lagi kasrah itu pada pembahasan yang memang dia menerima kasrah rupanya.
Kalau yang domir dia tidak menerima dia. Akan ada pembahasan setelah ini dia mabni namanya. Dia akan tetap harokatnya hu. Mabni namanya. Tapi kata-kata jar itu tetap dia miliki. Makanya istilah dia jar itu maknanya kasrah. Insyaallah. Ini namanya dhamir jam mutasil yang hu-nya ya, bukan baladu isim. Jadi kita baca baladuhu, baladuhuma, baladuhum, baladuha, baladuhuma, baladuhunna. Berikutnya baladuka, baladukuma, baladukum, baladuki, baladukuma, baladukunna, baladi, baladuna. Ini agak perinci kita bahas karena lumayan menyenangkan juga, karena kita juga kajian bahasa Arab kelas dewasa, menyenangkan seperti ini. Ya. Keterangannya di bawah itu ada situ sudah. Keterangan ini apa ini maksudnya? 1, kata ganti 3 laki-laki, kata ganti orang 3 laki-laki. Keterangan yang di dalam kolom itu maksudnya. Ini selesai pembahasan dhamir yang zahir, selesai kita. Selesai sudah. Karena nampak kelihatan dhamirnya alif itu sendiri itu dhamir. Ya. Ya, khair insyaallah. Masyaallah, ini butuh dihafalkan lafal-lafalnya itu. Makanya setiap hari, setiap bab bertambah ilmu kita kalau nahwu ini. Ya. Ini kita hafal dhamir aja, masyaallah luar biasa, meluas ya. Pemahaman kita sudah tentang bahasa ini. Oh, bahasanya sudah ini, kata-katanya ini, lafal-lafalnya ini gitu. Belum lagi kita naik lagi, masyaallah. Makanya ilmu bahasa kita tuh terasa bertambah memang kalau kita memang kuasai pembahasan ini. Tinggal masing-masing kita mungkin cara menguasainya beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung kita aja. Sudah cukup waktunya? Baik, insyaallah kita akan membahas pada minggu depan insyaallah dhamir mustatir ya. Yang jelas kita sudah selesaikan tentang dhamir zahir yang nampak. Mana yang dikatakan rafa, mana yang dikatakan nasab, mana yang dikatakan jar, itu jelas Allah. Kita agak lambat sini karena memang dia berat bahasanya. Kadang santri kita pun di pondok tuh kebalik juga dia, tidak bisa dikuasainya. Karena tidak belajar, tidak merojah mereka tuh. Memahami itu agak lambat sedikit. Tambah lagi kurang mereka merojah tuh, tambah susah mereka. Padahal sejatinya tuh kalau mereka rajin tuh menghafal kuat mereka. Bisa-bisa kalah mereka dengan kita yang di sini sebenarnya. Kita bisa kalahkan mereka sekalipun hanya sekali seminggu. Karena kita orang dewasa pastinya memikirkan masuk akal nggak ini, akan gitu kan? Oh begini, dicarinya jalan keluarnya, cari. Pertanyaan jawab, oh ada jalan keluarnya begitu. Mereka nggak bisa, ya sudah tutup buku. Begitu ya subhanallah. Butuh sabar mengajar anak-anak itu, sabar Pak. Mengajar anak-anak yang kelas SMP, butuh sabar sekali. Makanya kadang ada yang cepat tuh memang dia yang cepat. Makanya dan juga tidak terkait dengan umur dan kecilnya juga tidak terpengaruh. Kadang dia kecil umurnya, tapi di perhatian dia ada main-main, tapi perhatian dia pelajaran, dia cepat. Ada yang dewasa besar, tapi tidak terlalu pusing dianggap dirinya begitu. Maksudnya tidak mau repot, paham? Udah begitu, tidak peduli dia. Akhirnya dia tidak merojaah, itu yang membuat dia tidak bisa. Sejatinya kalau pemahaman tuh bisa aja karena dia sama kayak 1 tambah 1 2. Sebenarnya nahwu seperti itu. Mudah sebenarnya. Cuman itu tadi butuh keseriusan dan juga murojaah itu. Jadi artinya kalau kita yang dewasa ini tidak bisa, anak-anak di pondok pun tidak bisa. Iya. Iya. Jadi memang maksudnya yang rajin itu di sana tuh yang bisa tuh ya. Maksudnya kita yang dewasa ini bisa bakal bisa mengalahkan mereka tuh. Pasti bisa. Iya. Ya itu insyaallah. Kita tutup dulu kajiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kalau ada yang